Babak baru aspirasi dari para penggiat desa, khususnya yang disampaikan lewat aksi demi aksi kemarin mulai terjawab. Bukan tentang masa jabatan, bukan pula tentang revisi Undang-Undang Desa. Namun ini terkait tuntutan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bertempat di Aula Pertemuan Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Pasar Minggu, Senin 6 Maret 2023 dilangsungkan penandatanganan kerja sama perlindungan sosial untuk pemerintahan desa. Dilaksanakan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa. Mewakili pihak Kementerian Dalam Negeri adalah Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Eko Prasentianto Purnomo Putro. Sedang dari BPJS diwakili Direktur Kepesertaan, Zainuddin. Tujuan penandatanganan MOU sekaligus launching petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan sosial bagi pemerintah desa adalah memberi ruang dalam penganggaran keuangan desa guna pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemerintah dan pemerintahan desa. Artinya mulai sekarang, iuran BPJS Ketenagakerjaan kepala desa, perangkat desa serta kelembagaan desa lainnya, bisa dibayar dengan anggaran keuangan desa bersumber dari ADD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, selamat siang, selamat damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Zainuddin. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Bapak Muhyiddin. Yang kami hormati Bapak Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Skala Menengah, Bapak Rudi Susanto. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Ibu Dr. Paudah MSI, Bapak Direktur Administrasi Keuangan dan Aset Desa yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Lutfi, Bapak dan Ibu, semua yang berbahagia, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pak Zainuddin, mohon maaf kalau yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Direktur hanya Pak Lutfi, karena yang lain turun lapangan ini Pak. Turun lapangan ke beberapa desa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, ya, dalam rangka penugasan. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, mengawali acara launching petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Sang Yang Widiwasa. Karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kita berharap kegiatan ini bisa berlanjut dengan berbagai kelancaran dan kesuksesan. Saya sangat senang mendengar apa yang sudah diceritakan Pak Zainuddin dalam kesempatan tadi. Sudah 66% ya Pak ya. Artinya kita berjuang yang 34% lagi Pak. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu dengan acara tadi, penyerahan santunan dan sebagainya tadi, ini membuktikan sebenarnya bahwa negara hadir bagi kita semua. Mari hal ini Bapak dan Ibu kita dukung untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan desa. Untuk kemajuan, kesejahteraan, kemandirian bagi teman-teman kita semua yang membutuhkan.
Ya, jadi saya sangat bersyukur hari ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya berharap nanti kemajuan, kemandirian, kesejahteraan desa semakin tercapai. Bapak dan Ibu, kalau kita melaksanakan hal ini, sebenarnya payung hukumnya sudah jelas, sudah tegas. Mulai dari Undang-Undang 6 2014, khususnya pasal 66, penjelasan pasal 66 ayat 4. Di situ dijelaskan mengenai BPJS Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, kita bersama-sama mendukung, mendorong jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan ini juga sudah didukung juga oleh Peraturan Presiden ya, nomor 2 tahun 2021. Ya. Demikian juga nomor 4. Artinya Bapak dan Ibu, tinggal sekarang bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan. Bagi pemerintah desa, hal ini juga sudah ada cantolan hukumnya, yaitu pasal 20 Undang-Undang 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi belanja desa bisa digunakan untuk apa saja selain penghasilan tetap. Bisa untuk jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu ada 2, kesehatan dan ketenagakerjaan. Silakan Bapak dan Ibu ini terus disosialisasikan. Demikian juga dengan Permendagri 84 2022, pedoman penggunaan APBD tahun 2023, khususnya di huruf G, angka 68, huruf C. Artinya Bapak dan Ibu, kita semakin kuat dalam mendorong bagaimana desa ini bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu, mulai dari pusat, daerah, hingga tingkat desa, mari kita dukung berbagai program untuk kehadiran negara di tengah-tengah kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kerjasama yang seperti ini, saya yakin Bapak dan Ibu, kita akan mempercepat proses pembangunan yang ada di desa. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, desa adalah fundamen bagi bangsa dan negara kita. Kalau desa dan kelurahan-kelurahan yang tersebar, kurang lebih ada sekarang ini 965 desa itu maju semua, Bapak dan Ibu, saya yakin pemerintahan di atasnya akan maju. Demikian juga Bapak dan Ibu, apabila perangkat-perangkatnya sejahtera, pasti akan mempercepat proses kemajuan ini. Karena dengan aparatur yang maju, Bapak dan Ibu, kita harapkan produktivitas akan meningkat, kinerja akan meningkat, semangat akan meningkat. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, proses itu terus berjalan dan berkelanjutan. Demikian juga dengan program kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya harapkan proses ini berkelanjutan. Maka petunjuk teknis ini adalah sangat penting sebagai pegangan bagi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. Bahkan lebih daripada itu, bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan, pekerja-pekerja rentan, dan sebagainya. Karena dengan jelas disebutkan Bapak dan Ibu, bahwa sekarang ini dengan impres yang ada, dimungkinkan pekerja rentan. Namun perlu kita ingat hal ini, yaitu kemampuan keuangan daerah.
Maka tadi di sela-sela pembicaraan dengan Pak Zainuddin, saya berharap teman-teman di Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, juga bekerja keras untuk memilah desa-desa yang swasembada, desa-desa yang swakarya, untuk dijadikan percontohan-percontohan, untuk didorong dalam mendayagunakan berbagai fasilitas yang diberikan negara, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk mendorong program ini. Program yang sangat bagus dan mulia bagi kita. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina, pengawas, penyelenggaraan pemerintahan daerah, selaku pembina, pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, berupaya keras untuk mewujud nyatakan pasal 112, pasal 113 Undang-Undang 6 2014. Bagaimana mempercepat program kemajuan untuk desa-desa di Indonesia ini. Berbagai progres telah kita capai. Dan sekarang ini, Bapak dan Ibu, sudah hampir 700-an, lebih dari 700-an, ya, kepesertaan untuk aparatur desa. Artinya masih kurang, kalau itu 15 orang per desa, berarti masih kurang 300-an ribu. Ini upaya kerja keras kita semua. Mari kita masifkan program ini, kita sebarluaskan untuk kemajuan desa-desa di Indonesia. Tentu saja karena kondisi desa di Indonesia ini sangat beragam, perlu ada keterlibatan berbagai pihak. Bagi desa-desa yang maju, saya kira sudah mandiri dia. Tapi yang belum, saya kira perlu keterlibatan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan saya berharap kerjasama akan terus erat kita dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat desa di Indonesia ini. Demikian Bapak dan Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, sadu sadu sadu, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Kerjasama antara Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan ini dianggap sebagai simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Program ini menunjukkan kehadiran negara dalam mendorong kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya di desa-desa. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan eksistensi desa dapat semakin didorong untuk maju dan mandiri, tutur Eko. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pemerintah desa dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 juga telah dikeluarkan oleh Presiden, yang mendorong seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk ikut serta dalam program ini. Berdasar data di BPJS Ketenagakerjaan, kesertaan penyelenggara pemerintahan desa yang menjadi peserta sudah ada sekitar 70%. Atau sekitar 700-an ribu peserta dari keseluruhan 1 juta penyelenggara pemerintahan desa, yang tersebar di 75.000 desa. Adapun sumber pendanaannya masih dipotong dari penghasilan tetap para penyelenggara pemerintahan desa. Patut disambut gembira kebijakan ini, walau masih belum final karena tidak ada penganggaran keuangan baru. Seperti yang menjadi tuntutan dalam aksi demo kemarin, di mana jaminan sosial menjadi tanggungan pemerintah dengan mengalokasikan dana khusus. Atau bisa saja sebenarnya, iuran ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Sehingga tidak mengganggu keuangan desa seperti selama ini sudah berjalan,
atas jaminan sosial tersebut. Namun paling tidak langkah perubahan sudah ada, tinggal pendekatan ke pemerintah daerah agar bisa menganggarkan dari keuangan daerah.